Salamullah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang masih menanti menunggu kehadiran kami ucapkan terima kasih matur suwun dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan lupa komen, share, like-nya untuk yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe serta yang masih baru menggunakan channel ini. Saya berharap agar mau memperhatikan dan membuka video-video kami sebelumnya agar tidak gagal paham, karena banyak kata-kata, kalimat-kalimat lisanul Arabiyyun yang berbeda dengan apa yang pemirsa lihat di terjemahan yang sudah ada. Buat pemirsa khususnya yang masih baru dan baru pertama kali melihat channel ini, selalu kami ingatkan dan ketengahkan bahwa channel ini murni hanya bersumber pada Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, yang mana mushaf itu adalah handbook untuk kita mengetahui tentang keaziman diri kita, sehingga kita bisa mempergunakan dan beradaptasi dengan baik di alam semesta, hingga nanti bisa kembali dengan selamat menemui yang menciptakan kita pertama kali ketika kita diba'ats dengan qalu bala sahidna ya Rob. Sampai ketika di dunia kita sudah akil balik akil, kita bisa bersahadat dengan baik dan benar tanpa kurang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hingga kelak kita juga bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata-kata terpentingnya pemirsa, kalau pemirsa selama ini makan menggunakan kaki pemirsa, maka besok kalau ke surga boleh pinjam kaki tetangganya kalau bisa. Kita serahkan acara seperti biasa ke Prabu Jolo-Jolo. Makan itu pakai tangan, mengantarkan ke meja makan kan. Itu bahkan Batman kemarin. Terima kasih. Walhamdulillah Rabbil
Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim bil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinna Masukkan yang kapur. Muhammadin nabiyya Kayak anaknya terus kumpul nantinya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika Kuatnya dia. Muridnya terus kumpul masuk. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Inna sanuddi 'alaika qawlan. Terima kasih pemirsa. Sampai malam ini alhamdulillah kita masih selalu bersama dengan kesehatan akal, kesehatan secara jasmani. Itu merupakan sebuah bentuk karunia yang luar biasa yang sesungguhnya itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Tidak ada artinya kita hidup apabila kita tidak diberi kesehatan oleh Allah itu sendiri. Karena begitu pentingnya akan kesehatan itu, sehingga itulah bentuk syukur yang harus selalu kita wujudkan dalam setiap perilaku maupun dalam setiap kita menapaki sebuah imitasi ini, sehingga pada akhirnya nanti kita sama-sama menuju ke puncak kehidupan itu sendiri, yaitu mewujudkan kalimat thayyibah. Karena mewujudkan kalimat thayyibah itu tidak bisa sekedar lafaz, tapi sesungguhnya pembuktian secara afal atau secara realitas seluruh apa yang ada di dalam diri. Karena dalam diri itu merupakan perwujudan
bukan satu kesatuan yang utuh, sekalipun banyak meliputi apa yang ada di dalamnya, tidak sekedar secara jasad, tidak sekedar secara jaringan, tidak sekedar secara rohani, tidak sekedar secara kejiwaan, tapi di situ banyak mengandung molekular maupun sel-sel atau apa yang disebut selama ini adalah DNA maupun RNA itu sendiri. Itulah kompleksitas yang berkaitan dengan dasar-dasar penciptaan diri itu sendiri, sehingga diri ini bisa dikatakan sebagai mikrokosmos dalam alam semesta, tapi makrokosmos bagi sel-sel yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Itulah makanya mengapa kita harus selalu mengkaji, harus selalu mengasah akal pikir kita, selalu mengasuh apa yang berkaitan dengan kamu merawat semua apa yang ada di dalam tubuh ini. Karena kalau tidak kamu rawat dengan baik, maka nanti siklus hidup itu tidak akan menjadi balance atau tidak akan menjadi sesuatu yang normal dalam bentuk apapun. Itulah makanya mengapa saya selalu menggerakkan bahwa kunci di dalam diri bagaimana biar bisa menyelaraskan seluruh apa yang ada di dalam diri dalam penciptaanmu itu harus menggunakan cetak biru, menggunakan handbookmu yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Azim itu sendiri. Ya, kadangkala kita selama menapak hidup ini dengan limitasi usia yang ada, itu kita lebih fokus, kita lebih berpikir tentang kebutuhan yang berkaitan dengan materi atau sesuatu yang berkaitan dengan kependidikan secara formal, karena nanti kaitannya dengan prestasi pendidikan, atau kalau yang berkaitan dengan material maka dengan status ataupun karir kami yang berkaitan dengan pekerjaan, atau karir yang berkaitan dengan profesi apa yang selama ini melekat di dalam profesi itu melekat dalam apa, Pak? Profesi melekat dalam tubuh dan jiwa. Bukan, artinya kalau sesuatu yang berkaitan dengan jiwa kan psikologinya. Kalau profesi itu kan sesungguhnya istilahnya hanya tempelan secara Angkatan. Istilahnya ya sekedar jabatan secara apa sih, wong semua pada kenyataannya orang punya jabatan itu paling secara produktif kalau memang sudah kelas-kelas eselon atau perwira paling kan 60 tahun. Setelah itu kan tetap purna namanya. Ada pengecualian. Siapapun bentuknya. Pengecualian Pak Prabowo, Pak. Iya, artinya kalau presiden memang nggak tahu usia sampai 75 dia ya. But Itu makanya artinya kita ngomong yang wajar normal aja. 58 60 Mas. sekarang. Sekarang 60, Itu makanya harus pakai kepres. apalagi kalau beliau itu termasuk staf ahli atau dosen-dosen ahli, itu memang biasanya dikaryakan lagi sampai 60 tahun. Kalau S3 dari dulu 60 tahun. Makanya Makanya sampai 70 boleh. itu kan sebetulnya merupakan titel atau kepangkatan yang berkaitan dengan keduniaan, dengan kematerialan itu. Nah, padahal jenengan nanti hidup itu tidak ada purnanya. Hidup itu terus hidup jenengan. Tapi balik pikun. Ya, kalau pikun itu kan kaitannya hanya penggunaan secara akal, teman. Ya. Nah, secara pikiran maksudnya. Pikun itu bukan di akalnya, Mas, ngapunten. Sebetulnya antara akal dan pikiran itu beda, pemirsa. Kalau akal itu berkaitan dengan kuluknya itu, fuadnya itu. Kalau pikiran itu wujudnya itu, Mas. Wujud bentuknya itu pikiran.
Karena itu nanti penggabungan. Kalau akli itu sesungguhnya dari kata-kata ilmu menjadi akli, akal itu beda, Mas. Kalau ilmu itu sesungguhnya memang dari Allah gitu. Sedangkan ilmu itu bisa difikirkan gitu loh. Lah pikirannya ini bentuknya kan otak itu. Fisiknya. Bentuk fisiknya pikiran itu sebetulnya ya otakmu itu loh maksud saya. Tapi sesungguhnya daya pikirnya bukan otaknya itu. Otaknya itu hanya sekedar fisiknya, Mas. Alat perekam. Nah, itu loh. Alat untuk menelaah, alat untuk menganalisis, alat untuk mengobservasi dari apa yang kamu dengarkan sehingga nanti menjadi sebuah pengetahuan nempel dalam pemahamanmu, penalaranmu. Itulah namanya pemahaman kognitif. Knowledge istilahnya bahasa Inggrisnya knowledge gitu loh, Mas. Lah nanti menjadi afektif itu apabila pemahaman yang ada di singgasanamu, di roksunmu itu sudah akan kamu wujudkan secara visual. Artinya kan semua pemikiran itu harus diwujudkan secara visual biar bisa dilihat dan dinikmati gitu loh, Mas. Sehingga langkah-langkah visual itu tidak cukup sekedar visual, tapi nanti bisa dipraktekkan, bisa dirasakan sampai tingkat pengalaman. Itu kan berkaitan dengan tangan sama kaki, Mas. Wah, luar biasanya Al-Quran seperti itu gitu loh, Mas. Sangat detail dia membahasakan bagaimana sesuatu yang dari kamu dengarkan diterima oleh fibra pendengaran itu diteruskan ke akal pikiranmu, ke otak itu. Nah, di situ diolah sebetulnya. Ya kayak ibu-ibu kalau bikin sambel gitu aja lah logikanya. Sebetulnya itu sederhananya. Cuma ini tidak sesederhana yang kita diskusikan itu, yang kita omongkan itu. Prosesnya itu taruhlah digambarkan luar biasa. Karena itu bentuk cahaya semua, Mas. Bentuk vibrasi, bentuk cahaya, bentuk apa ya istilahnya arus listrik itu sebetulnya. Makanya cahaya itu 5 jari. Iya, satu ya enggak bisa lah kalau itu nanti kamu lepas ya mesti lepas lah, Mas. Nih, tinggal 3 jari. Tinggal 2 jari. Iya, ya lepas. 1 jari. Iya, ya terus lepas. Iya. Itulah sesungguhnya satu kesatuan yang utuh di dalam dirimu. Artinya, makanya mengenal Allah, artinya gini. Kalau panjenengan itu mau mengenal Allah, maka secara keparsialan nggak bisa. Itu loh. Makanya Allah itu sesungguhnya sesuatu yang sifatnya alam semesta itu universe. Tapi jenengan sendiri sebagai makhluk adalah keparsialan. Itulah hebatnya itu sesungguhnya. Kalau secara contoh nyata ya ini tadi. Karena satu kesatuan tidak bisa kamu lepas, satu-satu itu tidak bisa, ya harus menyeluruh. Nah, artinya utuh, kesempurnaan Parsial. itu ya keutuhan itu. 5 kali 1, 2, 3, 15. Parsial. Ya keparsialan. Nah, Buku-buku itu jari-jari. pemirsa. Jadi kemarin sampai Quran surat apa, Mas? Coba dibuka, Mas. Surat 8 ayat 54. Surat 8 ayat 54, Mas Bejo ya. Ki Bejo. Ki Bejo, oke. 854. Jadi orang kita berarti ngomong tentang orang kafir, Mas ya. Zalim dan zalim. Fasik, zalim, sama jahil. Jahil. Ya. Tapi sesungguhnya semuanya itu nanti namanya kafir dan fasik. Terbukti mengapa? Terbukti karena tidak konsisten orang fasik maupun kafir itu, sehingga karena kezalimannya itu mengakibatkan dia nanti kafir dan fasik. Sebetulnya ke sana, Mas. Karena terbukti bahwa orang-orang itu tidak konsisten terhadap apapun bentuknya hukum yang dia tahu itu, atau norma-norma kaidah yang telah dia sepakati itu, dia tidak konsisten terhadap hukum itu.
mau istilahnya orang ngono pagi kedelai, sorenya tempe. Nanti sore diikuti tempe, rubah tahu gitu loh Mas. Itu namanya apa? Orang munafik ya? Jargoni. Oh. Terus dia tidak pernah teguh terhadap perjanjian Mas. Jadi setiap janji dan kamu percaya perjanjiannya itu, maka dia tidak memegang teguh janjinya itu, sehingga sering ban prestasi terhadap apa yang dijanjikan gitu. Ya. Tuh. Terus menolak setelah menerima. Jadi lucunya itu, jadi dia itu nerima, tapi tahu-tahu nanti tidak ada kabar gimana, apa tahu-tahu menolak, nanti tahu-tahu menerima lagi. Ya tidak konsisten, itulah sama sebetulnya. Tuh. Ya, pinter ujar aja. Itu makanya hati-hati pemirsa, makanya memang ngaji Al-Quran tuh keren pemirsa, sebetulnya keren, kekinian sekali, keren, high end, artinya high end, high itu tinggi, end itu sesuatu yang setelahnya itu sudah selesai, tinggi dan selesai berarti sempurna. Kalau film tuh the end kan berarti sudah selesai, ya, the end itu kan sesuatu yang telah ditamatkan gitu, mencapai puncak. Jadi kesempurnaan dan memang sudah finish gitu, sudah tidak ada anu lagi. Malam ini malam Jumat. Iya. Oh, saya kira malam Minggu. Ya, ini malam Jumat. Sekarang surat ke-7 Mas, 165. Itu nama suratnya Al-A'raf. Ayatnya 165. Terus Quran surat yang ketiga itu namanya surat Ali Imran. Ali itu dari kata-kata ilmu. Imran itu keluarga yang selalu meramaikan dan menggunakan segala aktivitas hidupnya itu disandarkan kepada Al-Quran. Terus At-Taubah Mas, surat ke-9 ayat 86. 86. Terus surat yang ke-9 itu At-Taubah ayatnya 23. Terus Quran surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayatnya 3. Terus Quran surat keempat itu namanya surat An-Nisa ayatnya 49. Itu coba dibaca maraton. Ya jangan, pelan-pelan saja. Tapi berurutan langsung. Ya. Nanti bahasnya sekalian. Ya boleh. Tapi nanti kalau saya suruh tahan dulu karena ada sesuatu yang mungkin perlu penjelasan lebih dalamnya. Oke, ayo itu dibaca itu yang pertama dulu. Mulai jam berapa tadi, hujan ada pemirsa ini. Tapi alhamdulillah karena ini pemirsa seperti ditutup. Biasanya Surabaya Sidoarjo itu kan rata-rata 32 ya. 31, 32 itu ya. Sekarang berapa? Paling 28 lah. Nah, ini kira-kira rata-rata ini 26 ya. Ini 28. Sampai kemarin masuk sekolah nggak aktif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kalau yang tadi muridnya itu ada saya tadi membaca katanya muridnya si Ulun deh. Bismillahirrahmanirrahim.
Napas 70 beda ada napas 17. Surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasyu' ma zukiru bihi anzainal ladina yanhauna anis-su'i wal ahadnal ladina zalamu bi adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Fasik itu apa sih, lupa lagi. Lain di bibir, lain di hati gitu kan. Fasik yo dari paksa wal munkar. Dari itu. Fasik itu orang yang melakukan ya monyah mani. Nah, tadi pagi kan pedor dulu ya. Tadi kan sudah dibilang Jarkoni bisa ujian guys apa Jarkoni? Bukan ya, orang angin-anginan itu. Pakai kapas. Nah, Sekarang surat Al-Imran ayat 86. Pemirsa, ngaji bener ini pemirsa. Basicnya Quran, bukan buku yang lain. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Ya. Wallahu yahdi qauman dhalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman? Tapi sebelumnya beriman itu tidak lagi. makanya kan istilahnya orang yang angin-anginan jadi gini, orang fasik itu karena gini loh, kan itu dialami dia itu harus memulai dari kezalimannya itu, sehingga karena kezalimannya itu dia menjadi fasik itu gitu loh. Jadi itu kan berproses seperti kejiwaan seseorang gitu. Jadi jiwa itu yang awalnya nar itu tadi, sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan menjadi man. Setelah man, maka nanti akan disaring lagi menjadi insan itu. Itu loh. Perjalanannya seperti itu, sehingga nanti dia mengenal tentang ulil amri terus ulil albab gitu loh mas. Dalam Al-Quran itu pembahasan selalu seperti itu mas sebetulnya. Karena toba kon antobakin, dia menaiki tangga. Sebetulnya seperti itu. Karena dalam prosesnya itu orang hidup itu ya gimana sih namanya proses itu kan, apapun bentuknya kan sebetulnya di alam semesta sing jenengan bersani dengan realitas yang ada itu kan proses semua teman. Apa ada sesuatu yang bimsalabim gitu kan? Tidak ada sebetulnya. Tunjukkan ke saya sesuatu yang tidak ada prosesnya apa coba? Yang tidak ada prosesnya? Iya. Kalau bisa nanti gajah masuk lubang jarum baru. Nah itu loh maksudku. Artinya kan berarti kita itu selalu mengawal gini loh. Al-Quran itu sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa jenengan ibadah iyo jobim salabim ngono loh mas. Golek ono temen unsur-unsurnya kamu kok bisa sampai ngene lah. Bocah itu kok ora iso mlaku prosesnya piye ngene wis tak lakoni. 9 sampai 14 bulan. Prosesnya mas itu kan waktunya saya. Ya prosesnya merayap, merangkak, sampai menek. Bayi itu sampai iya mas,
kan mulai dari cuma apa istilahnya, olah kiri kanan. berbaring gini aja toh. Ya. Habis itu anakmu dulu prosesnya piye toh mas? Ya. Tengah-tengah miring, kan belum bisa apa-apa. Ya jangan kita ke orang lain, diri kita aja dulu. Nah, nek ceritanya diri kita kan kita nggak ngerti, bisanya kita melihat anak kita. Oh gitu. Ini Ki Bejo ini betul-betul mas, pusing ini. Yang mengetengahkan ini agak bingung ini sebetulnya. Makanya gini loh pemirsa, jenengan persani kalau memang jenengan urung kagungan putra, nek kadang kala jenengan persani orang-orang yang telah punya anak, proses berjalannya itu kan mulai kayak tak ceritanya neng dhuwur dipan apa-apa, kakinya manca-manca gini, tangannya gini-gini, lama-lama miring, habis miring, anakku si somurep seneng ibunya. Lah proses dari itu loh bayangkan, sampai nanti di tanah ngek gitu, terus ongkong-ongkong gini tiba grup, nggak langsung bisa kuat gini ya. Maksudku, Mas Kaji mau bukan tak tanya waktunya 9 bulan gini, bukan itu sayang. Namanya proses itu berarti yang mulai matang-matang itu mau ya. Bergerak nih tangan, sikil, mari ngono miring, bar miring iso ngurep, bar ngurep berusaha dosa tapi mancal-mancal tapi sikile ra jejak neng kene gumbul neng dhuwur. Sampai pada akhirnya nanti bisa jalan. Itu pun juta jatuh, dobras, dabrus gitu loh. Jatuh, bangun lagi. Nah, Jatuh, bangun lagi. habis itu terakhir tak gendong. Kemana? Ya memang harus nerangan Al-Quran apa mungkin harus diginikan? Serius tapi santai. Lah iya. Santai memang lebu. Ya habis-habisnya tak gendong kemana-mana. Lah kamu ini pasti itu loh, kalau diomong proses itu bukan waktunya, disebutkan 4 bulan 9 bulan, Masya Allah kon moto yang ngono jojo aku ya pusing aja. Jadi lanjut ya. Ya. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Jelas ya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Tapi bukan itunya. Jadi proses sampai mengapa tidak mendapat petunjuk itu tadi kan harus dilihat prosesnya itu tadi. Artinya sesungguhnya begini pemirsa. Kenabian kerasulan itu semua kan ada bukti loh. Wes ngene lah, wes pokoke nak bukti. Jenengan bisa membuktikan bahwa anaknya si A dan si B itu apa buktinya? Akte. Akte itu. Dan jenengan terus ngaku-ngaku, umatnya sapa Kanjeng Nabi Muhammad ini apa? Ya maksudnya itu ditanya seperti itu, kamu biar bisa jawab. Nek neng anake wong jawabannya akte. Saiki nek bukti mati Kanjeng Nabi apa kan ngono to. Maksudnya kesana ngajiku ngono lho. Makane awakmu aja ngawur rek. Kudu mbok pikir iku ngono lho. Artinya kesana. Buktinya Iyalah kan jenengan lah aku isah anaknya ini. Lah ini tanahnya Pak ini sama ini semua seandainya ini kan hanya sebuah ilustrasi. Lah akhirnya ternyata banyak orang yang ke situ, bukan Neng, bukan Ike, bukan Mas Kaji, bukan si Bejo ini, bukan Ki Bejo. Lah nek rono ndelalah wong 6 Mas. Gitu loh. Aku ya anaknya Pak itu kok. Aku anaknya Pak itu. Lah akhirnya kan membuat gaduh suasana. Lah akhirnya pengen membuktikan semua perangkat yang ada, semua orang-orang hukum di situ. Saya enggak usah rame. Lah gimana Pak? Sendiri ngomongkel. Seperti saat pembuktian Nabi siapa kepada ini anak saya betul. Ya wis saiki paronen anake sing siji gelem sing siji daripada anak ini jiwa di paro. Wis aku tak ngalah penono. Iki bae malah ibu asli. Malah sing njaluk di paro mau asli. Nah, ngono loh Mas. Artinya itu loh. Lah kamu beragama itu
seperti itu nanti kepada Allah. Makanya bukti bahwa jenengan itu nanti sebagai umat Kanjeng Nabi Nabi apa dengan mulut kan tidak bisa. bisa Kan harus, makanya tadi tak ilustrasikan ada anaknya Pak siapa itu ternyata punya anak 3, anak turun yang resmi, dan dia nanti bisa membuktikan dan buktinya sampai putrane Pak iki apa padahal tanah ini sertifikatnya Pak ini, taruhlah ilustrasinya gitu. Nah ini dengan persani didelok, oh iya akte kelahiran pernikahan dari ini, oh bener berarti ini hak warisnya. Yang satunya mana? Ini. Nah yang 3 ternyata tidak bisa menunjukkan, kan gugur dengan sendirinya. Gak usah engkel-engkelan mulut. Artinya sesungguhnya nanti Allah akan seperti itu terhadap setiap individu yang telah diciptakan itu. Karena tidak usah beradu argumen lagi, tapi nanti dirimu yang akan membuktikan itu semua dengan segala macam alat rekam di dalam dirimu. Tapi kan alat rekamnya apa? Terus bukti yang kayak tak contohnya itu mau kan jenengan harus bisa mengetengahkan. Kalau tidak bisa kan lucu gitu loh. Maksud saya itu sampai seperti itu detailnya. Kalau kamu betul-betul ngaji Al-Quran, sehingga nanti orang itu, oh iya memang tidak bisa saya sangkal. Itu sebuah realitas hukum ketetapan sekaligus hukum ketentuan dari Allah. Makanya di situ juga mengikuti namanya hak waris pokok. Itu makanya kalau jenengan tidak menguasai hak waris pokok, kemarin cerai berai menceraikan antara imammu dengan kemakmumanmu, kan selamanya ibadahmu tidak akan sah. Karena ibadah itu memang harus selalu imaman dan makmuman. Imamnya sesungguhnya ilmu, makmumnya ngamalnya ilmu itu, sehingga nanti aqimi sholata, sehingga nanti yang tadi di balai saya ketengahkannya yang bukan yang tadi apa, kamu Jo itu kamu ya harus kamu ingat-ingat Jo, kamu disuruh ngaji tidak kamu ingat-ingat Jo. Itu tandanya sudah berumur. Ya sudah berumur pemirsa. Ya memang saya akui sudah berumur. Yang tadi saat kita di sana tadi Mas Kaji bukain buku terus saya ngomong sholat waktu zakata waktu zakata wabil akhirati hum yuqinun. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Bahwa sesungguhnya alamnya orang melakukan ritual sholat itu alamnya alam akhirat kanthi yakin. Yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, dengan yakin. Sesungguhnya itu. Lanjut surat At-Taubah ayat ke-23. Bunyi suratnya firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tattahidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inis ta'abbu kufra alal iman. Faman yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kami yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada enggak dalam kehidupan ternyata bapaknya dijadikan sebagai raja dia? Banyak. Bahkan enggak berani kamu melawan.
akhirnya mbok turut, iki bapakku arep pokoke tak pateni nek wani sampai ngono karena dianggap bapak melebihi dari Allah itu sendiri. Makanya kalau sudah ngomong hukum yo kalah no Pak Mbok, ojo sampai mbok nangke dari itu. Padahal orang yang seperti itu jenenge orang apa? Fair. Hah? Fair. Balik ini diwaca. Jadi ben semua tahu, sadar nanti. Bilang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, Nah, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung nah, jika mereka lebih menyukai kekafiran nah, daripada keimanan. nah. Barang siapa di antara mereka kamu menjadikan pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, berarti termasuk wong piye nek bapak kuwi rajaku. Zalim. Ibu kuwi rajaku. Ojo sampai menyinggung dong ini. Zalim. Kamu lebih-lebihkan itu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan. Kira-kira piye? Dan kira-kira sampai saat ini orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya itu melebihi berbaktinya kepada Allah apa enggak? Iya. Itu. Kalau tidak baca ayat ini kira-kira jenengan sadar enggak? Ya. Ternyata ada kan? Dan ternyata Quran suratnya sama Allah diketengahkan, difirmankan apa enggak? Berarti banyak enggak yang melakukan seperti itu? 99%. Nah, Makanya kan saya bilang, kalau ada 1 juta orang yang masuk surga yang sampai 10. makanya sekarang dengan bersani ke pemirsa itu kan sudah tidak perlu kamu terjemahkannya gimana lagi. Kenyataannya orang itu lebih mementingkan urusan orang tuanya sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri. Kalau berkaitan dengan hal apapun, apa meneh itu berkaitan dengan keimanan. Kadang itu kalah di gejala. Itu. Apa meneh pemane gini, banyak contoh kasus. Dalam kehidupan sehari harusnya kita ada seorang tamu ternyata benci sama orang tuamu kamu atau karena ada apa sehingga kamu tidak boleh sebenarnya ajar berbeda. Lalu kamu akan mementingkan omongannya orang tuamu itu apa mementingkan hukum Allah bahwa dia juga individu hidup, dia juga punya Allah di dalam dirinya. Berani kamu melawan orang tuamu itu? Tak tanya loh. Kira-kira berani apa enggak? Berani. Nah, itu loh maksudnya. Lah nek jenengan gak ngerti Quran surat ini kan pasti punya pertimbangan lain kan. Sama siapapun bentuknya. Pasangan hidupmu. Seandainya saya jadi komandan, istri saya kau gak seneng anak buahmu. Pindahan bapak. Jenengan bisa mindah. Terus dari surat, tolong anggota itu pindahan. Ya, itu gak seneng. Sebelnya makanya saya terus akan membuat surat memindahkan dia padahal itu bukan asli dari sekalipun secara struktural atau secara kedinasan saya bisa memindah anak buah saya yang kecil kepangkatannya logikanya nah, karena saya mengikuti kemauan itu dia tak pindah tak mutasi dia pindah ke sana atau mungkin beginilah nyuncel Pak pasar mapan itu apa kan gue konaan iya itu kan si jenisnya kok iya tarik entrine kok larusane anak dua kafe anak bujune nang kene lah yo KTP kene gak apa-apa Pak selipno sitok bendek cedek ini mbek keluarga nih mbek awake dhewe lah sing tumsane duwe anak bojo keluarga yo nang kene gak apa-apa mutasi nang rada ado ae ganti konaan lah itu mungkin saya akan memenangkan istri saya itu nah itu enggak boleh sampai seperti itu Al-Quran itu sebetulnya ngatur karena kamu berinteraksi dalam peradaban berkaitan dengan apa tanganmu, kakimu berarti kan tangan itu kekuasaanmu kakimu pijakanmu masa nggak iso ngait maksudnya ngaji apa kan gitu menyeluruh sebetulnya makanya hati-hati suatu saat anakmu kena kasus, kena masalah ya masa buwilan sampai mati-matian pada salah logikanya
berani kamu menegaskan keadaan yang sudah seperti itu berkaitan dengan darah dagingmu sendiri, istrimu, saudaramu, atau bahkan orang tuamu sendiri ternyata kesandung sebuah masalah, dan kamu harus menegakkan sebuah keimanan yang benar. Terus gimana sih kamu? Harus berani kalau sudah megang Quran. Karena posisinya kamu diuji seperti itu nanti, gitu loh. Jangan main-main. Lah kenabian kerasulan semua itu diuji dengan keluarganya apa enggak katanya? Mati. Nah sudah. Nah, selama ini kamu jadikan apa kisah kenabian kerasulan? Pengantar. Pengantar tidur. Bukan. Pengantar menuju surga. Lah, selama ini kan hanya sekedar tidak seperti itu gitu loh. Kan karena ngajinya sampean saiki kan berani seperti itu. Coba dulu tidak ngaji seperti itu kamu. Kan tidak mungkin akan setegas itu gitu. Oh, tegas kok, makanya ganti kulit. Kalau nggak tegas nggak ganti kulit. Udah foto. Itu pemirsa, makanya saya sebenarnya udah mau berhenti nih ngaji kayak gini nih, nggak kuat. Cuman dari awal udah jadi the winner ya harus tetap jadi the winner. Lah iyalah. Kalau sudah kayak gini nih tulangnya jadi lucu, Lunak. jadi tulang lunak. Sebenarnya. Lah, mau nggak lunak gimana? Kamu menteng kelek. Alasannya karena bapakku rajaku, ibu juga ratuku. Ya harus saya utamakan. Lah ngerti yo, ibu janjane ning hukum apa kamu menerapkan itu. Itu makanya hati-hati pemirsa. Al-Quran itu memang menyentuh sampai menyeluruh. Makanya saya tak tanya nih dengan sebetulnya kisah kenabian kerasulan itu lebih banyak bermusuhan dengan siapa? Orang tua. Nabi Lut itu sama istrinya sendiri. Anak, istri, orang tua. Nabi Nuh dengan anaknya sendiri. Nabi Ibrahim. Adam juga demikian. Nabi Ibrahim kebetulan dengan bapaknya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sendiri dengan paman-pamannya, saudara-saudaranya. Bayangkan, lah terus semua kisah itu kamu jadikan apa katanya? Selama ini kok kalau sudah berkaitan dengan saudara ndak wani jomneh kok saudara. Wis ngene lah. Mbek kanca akrab iku lho nek salah mbok tutup-tutupi. Kamu ndak mungkin kamu akan menceritakan apa adanya kesalahan itu, atau kamu akan berbuat adil terhadap kesalahan itu. Taruhlah saya akrab dengan teman-teman saya di Pimpongan itu, ada kesalahan, aku mesti bela koncoku daripada orang lain yang sebetulnya benar. Atau saat nanti saya melihat Pimpong ternyata net atau keluar, ya wasit seluruhnya sorak-sorak bahwa itu masuk, tapi sebetulnya keluar. Dan maksud saya akan membenarkan yang teman saya dan orang banyak itu, sekalipun saya tahu sendiri sebetulnya itu keluar. Hal itu kan ujian sebetulnya. Itu sesungguhnya. Jangan dikira diuji dari hal sepele, kamu akan bersikap seperti apa. Merdeka. Saya dulu ujian itu sekali. Jadi waktu itu pemilihan ketua. Awak Simbandani, awak Singatur, karena diperintah oleh Pak Komandan. Komandannya waktu itu melatih Teluh. Melatih Teluh itu kolonel ya. Kok ngene, awakmu ngene, siap. Mani, maju. Atur rokok. Begitu pemilihan, vote satu-satu kan. Nah, kata vote satu-satu, ini masih memegang jiwa keadilan dan kebenaran. Hitung. Aman ya, tidak ada yang double ya, semua kertas satu ya, masuk. Begitu dipilih satu. Aku kalah 3 suara. Kan dan itu jadi ketua. Otomatis kan yang menang yang jadi ketua. Tapi bos sudah perintahkan aku harus jadi ketua. Dan aku bisa ngatur itu. Cuman kan hati nurani bicara, buat apa jadi ketua? Kong kurang 3 suara kok. Walaupun 3 suara itu gampang lah dianulir aja selesai. Tapi kan itu curang namanya. Dan kita tidak tahu kan ke depan akan terjadi apa ya kan, waktu itu yang akhirnya udah kamu ketuanya loh, kenapa mah kamu? Karena juga dia tahu perintah komandan kan, enggak apa-apa ya, wajar aja, main bola tuh ada menang kalah aku. Walaupun saya yang bandangi semua ini,
karena aku bandarnya semua itu habis 15 jutaan waktu itu. Udah tak serahkan selamat. Enggak, kamu jadi sekretaris. Enggak. Silahkan aja cari yang lain, aku tak serahkan. Sejak cerita hari itu salaman, semua pekakas, mulai stempel apa cap kasihkan ke dia. Aku berarti kan caretaker aja kan. Laporan aku bos. Sama nih, goblok, macam-macam. Wis fokus semalaman 23 jam dimarahin sama juragan. Berarti sekarang siapa ketuanya? Pak Abdul Lahab atau Abu siapa namanya? Abdul Lahab. Langsung mana nomor teleponnya? Telepon. Oh, ini, oke. Aku kalau uang 15 juta. 3 bulan aku dengar kabar Abdul Lahab marahnya. Awak mana jadi kita? Aku dan aklamasi. Tahu ternyata apa? Dipres setorannya itu sebulan berapa? Ya tahu deh lah setoran. Ambil komandan. Aku bilang, untung aku jadi komandan. Enggak, aku tahu gitu kurung aku bilang. Itu tak alamin gitu. Jadi tidak semuanya yang kita lihat dengan mata kita kejar itu perjalanannya sesuai. Tidak semudah itu begitu. Ya. Makanya hati-hati pemirsa, saya selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak racun. Makanya hati-hati karena tidak mudah apa Al-Quran itu diterima oleh akal sehat kita juga, karena itu itu kesenian, betul kesenian, itu penelitian, sehingga kamu bisa memposisikan diri di sini itu sangat sulit. Karena satu di sisi lain kita dilahirkan sebagai anak, apalagi orang tua masih kecil. Setelah itu kita juga punya saudara, tapi kita tak punya pasangan itu, nanti punya anak. Nah itu kan kalau kamu tidak pegang Al-Quran, kiamat sudah. Bener loh, bener ini, tidak main-main. Kiamat kamu tiap hari itu megang bara api itu, dilepas istri, dilepas anak, dilepas ini orang tua. Masa ini harus terus gimana kamu? Bayangkan ini. Nah, kalau kamu tidak megang Al-Quran ya terbakar, tidak bisa seperti Ibrahim. Saking terbakarnya jadi abu semua. Sampai dari itu. Nah, makanya sekarang kan jenengan bisa ngaji Al-Quran temenan baru geleng-geleng. Iya, ternyata wah mensikapi hidup ini. Aja mbok kira dadi khalifah, makane gunung dibereki Quran ambrol. Gak wani, sing waninya kalau tampuk kepemimpinan Al-Quran hanya manusia. Itu karena dengan segala macam manusia itu luar biasa gitu. Ya coba kalau kamu tadi tidak ngaji yang bener-bener ini terus apa sampai bahas ke dalam ini. Ini dalam loh, jangan dikira ilmu tua betul ini. Karena membahas sesuatu sifatnya betul-betul dalam itu. Itu. Iya. Makanya hati-hati. Karena kamu hidup di sini ini sebelahmu mertua, yang sebelah lagi orang tua sendiri, depan sanak saudara, istri, anak. Ayo kalau konflik gitu terus kamu gimana problem-problemnya kalau nggak pegang Quran? Hah? Apa kamu udah hidup dalam bara api? Logikanya. Sudah mengalami. Itu. Makanya kamu harus mau manusia unggul. Harus menjadi maung. Makanya para manusia unggul dia punya istri. Ada M alone. Itu ya, makanya harus bandingkan besok Al-Quran itu sampai seperti juga. Oke, lanjut mas. Nanti malah Surat Al-Anbiya ayat 3. Lahiyatan qulubuhum wa asaru najwa allazi zalamu hal hadza ila bashar mislukum afata'tuna syikra wa antum tubsirun. Hati mereka dalam keadaan lalai,
dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya? Padahal kamu menyaksikannya. Pada kenabian kerasulan itu semua pasti kasih tanda sama Allah itu. Pasti. Karena begini, kenabian kerasulan itu memang telah dipisahkan, telah dipatrol. Tidak mungkin ada lagi. Tapi al-ulama warasatul anbiya'nya pasti ada. Penerus setelahnya itu. Makanya dengan hati-hati. Karena dia yang memang menyusul lumrah, ya bodoh kan awakmu. Tapi kalau dia nanti kamu mintain pendapat, mengetengahkan pendapatnya, dia pasti mencari sumber. Sumbernya mesti dari wes buktine ngono ae lho. Enak. Tapi nek wong ora kuwi ya aja mbok turuti. Bahaya kuwi kok. Ibu, Karena muslihat. kau bertipu lagi. Itu karena gini loh pemirsa. Karena setiap kenabian kerasulan itu dikasih tanda al-ulama warasatul anbiya, ya dikasih tanda. Lah orang yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya jane nek tandane apa sih, Mas? Lama tandanya. Tandanya Oh, betul. Jadi gini, waris pokok-pokok kewarisan dari kenabian kerasulan itu kan hanya Al-Quran. Berarti al-ulama warasatul anbiya iku nek mbok tekoki masalah apa wae jawabe mesti karo Al-Quran. Gak gelem karo kan. Jawabe mbek Quran, mecah kene yo mbek Quran, konklusine yo mbek Quran, nek nambani yo mbek Quran, nek masalah apa wae. Nah, nek enek wong kok ngaku-ngaku tapi ternyata akisnya, problem solvingnya, dia mengetengahkannya atau dia apapun bentuknya memberikan petuah tidak bersumber dari itu, berarti ya bukan termasuk al-ulama warasatul ya anbiya. itu nanti bisa juga mungkin orang utul kitab atau mungkin orang nasiban kitab atau mungkin bahkan umum ahlul kitab. Itu nek sing ummiyuna jelas ndak mungkin wong goblok kae ora ngerti itu, tapi sing bahaya sing ahli kitab karena pinter mengemas. Nah itu sing saiki dadi luar biasa itu di surat An-Nisa ayat 49 jawabannya. ya betul. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wala yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Nah, Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. artinya di situ apa sih? Allah mensucikan itu maksudnya gimana? Berarti caranya kamu mensucikan rekamanmu, bukan menghapus loh ya, mensucikan rekamanmu mau ndak mau, sadar ndak sadar harus pakai Quran. Karena kalau pakai lainnya Quran ndak tambah suci tapi tambah itu ketemu di sini. Itu karena kalau sudah tervibrasi di alam semesta, apa yang kamu lontarkan dari mulutmu tidak bisa kamu tarik lagi. Pengen bukti meludah di situ terus ambilin lagi, mau kan? Nah, mau ambil lagi. Ya, hanya orang yang tidak OTPJ. Ya, tidak usah kamu ambil, tapi kamu sucikan dengan Al-Quran. Itu sayang. Jadi tidak usah bingung-bingung. Tidak mungkin sesuatu yang sudah terlontar bisa kamu tarik lagi. Nah, caranya sekedar kamu sucikan dengan apa? Dengan kitab, namanya kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran Adim itu sendiri. Ini jawabannya. Ini pemirsa, ini Quran nanti jenengan bisa istighfar secara lafaz atau secara lisan qauli
tapi nanti secara afalnya tindakanmu berbuat lebih Baik. ada kemanfaatan berkelanjutan terhadap ekologi maupun ekosistem yang ada. Itulah sesungguhnya bentuk kamu mensucikan apa yang selama ini telah kamu lakukan, terjadi kesalahan maupun terjadi kelalaian niku, sehingga nanti istighfar menjadi maghfirah. Itu pemirsa ya. Pemirsa, karena memang kondisinya seperti ini, ngapunten apa yang masih bisa kita keterangkan walaupun hanya satu video ini nanti menjadikan kita semua berkelimpahan secara materi. Amin. Karena memang seperti apapun ardun itu telah timbul dan telah oleh Allah direalitaskan menjadi sebuah fasilitas kita, dan Allah tidak akan biarkan. Ya sudah tadi ambil dengan cara yang baik, sikapnya dengan cara yang baik. Makanya harus ada kejelasan sehingga kamu nanti hati-hati di situ. Kalau sudah tahu itu, maka segala apa yang telah menjadi rezekimu itu menjadikan sebuah cahaya di dalam dirimu dan berbuat yang cahaya itu selalu meliputi dirimu sampai nanti kamu mencapai puncak kehidupanmu adalah kewafatan Gusti. Itu pemirsa, ya muqallibal qulbi sabit qalbi alami inna sanuti alaika qawlan sabila subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salamullah alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.